Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang teknologi pekerjaan mailing. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kami akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang terdiri dari saya sendiri, Fanti Nurul Fadilah, Fitriyati, Maria Kartini Jupriyanita, Ikrah, Diaul Haq. Teknologi pekerjaan mailing merupakan bagian dari materi mata kuliah teknologi perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi perkantoran menurut Suwarno Handayaningrat pada tahun 1990 di bukunya yang di halaman 2. Teknologi perkantoran berasal dari dua suku kata, yaitu teknologi yang berarti ilmu tentang keterampilan, dan kantor atau perkantoran yang berarti sebagai tempat berlangsungnya pekerjaan kantor atau kegiatan administrasi. Pekerjaan kantor seperti administrasi yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi persuratan. Dengan perkembangan zaman, kemajuan dan perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan, yang terutama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia perkantoran, yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik secara secara personal maupun secara organisasi, seperti halnya dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan atau pendidikan. Pastinya tidak asing lagi dengan proses surat-menyurat. Secara umum, kegiatan dan proses surat-menyurat yang dulunya masih secara manual, sekarang sudah mulai beralih memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan menggunakan surat elektronik atau email. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan tata persuratan di dalam suatu organisasi berkembang menjadi secara elektronik. Dalam hal ini, pengurusan surat masuk dan surat keluar menggunakan media komputer. Penggunaan media komputer menjadikan surat masuk atau surat keluar termasuk ke dalam golongan arsip elektronik. Saat ini, sebagian organisasi sudah menerapkan manajemen persuratan yang berbasis komputer. Penggunaan komputer dapat meningkatkan efisien dan efektivitas kerja dalam menunjang kegiatan organisasi. Hal tersebut dikarenakan banyak manfaat yang diperoleh khususnya dalam pengelolaan dan pengurusan surat, yaitu kecepatan dalam mengolah informasi. Manfaat tersebut meliputi kemudahan mengentri data, memudahkan dalam pencarian atau temu balik surat, dan pendistribusian serta pembuatan lembar disposisi kepada pimpinan dalam suatu organisasi. Sebagian besar organisasi khususnya yang intensitas kegiatan yang cukup tinggi telah menerapkan sistem informasi manajemen tata persuratan dalam pengelolaan dan pengurusan surat. Pelaksanaannya, sistem tersebut memanfaatkan teknologi komputer sebagai media untuk mengolah data-data dalam surat menjadi sebuah informasi, sehingga peran dari teknologi nantinya sangat berpengaruh pada output atau informasi yang dihasilkan oleh perangkat komputer dalam menunjang pelaksanaan manajemen persuratan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari surat. Pengertian surat, surat merupakan alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat tersebut. Fungsi surat. Beberapa fungsi surat. Yang pertama, sarana pemberitahuan. Yang kedua, sarana permintaan. Yang ketiga, buah pikiran. Yang keempat, ide atau gagasan. Yang kelima, sebagai sebuah alat pengingat. Hal yang diperhatikan dalam menulis surat. Yang pertama, penulisan kepala surat. Yang kedua, penulisan tanggal surat. Yang ketiga, penulisan alamat surat. Yang keempat, penulisan salam pembuka. Kelima, penulisan salam penutup. Yang keenam, tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Dan yang terakhir, tembusan dan inisial. Jenis-jenis surat. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini yang ditunjukkan antar sesama teman atau keluarga. Kedua, surat resmi. Surat resmi ialah sebuah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi, misalnya undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Berikut cara-cara membuat surat menggunakan Microsoft Word. A. Pengaturan kertas atau page ini sudah dibahas pada tulisan sebelumnya, di mana sebelum melakukan pengetikan terlebih dahulu, atur ukuran kertas dan margin. Langkah-langkahnya, 1. Klik menu page layout, klik menu page setup, pilih menu margin, aturnya seperti margin left sama dengan 3 cm, right sama dengan 2 cm, top sama dengan 2 cm, bottom sama dengan 2 cm. Pada orientation, pilih portrait. Pilih menu paper, pada paper size, pilih customize, yaitu ukuran yang sudah disesuaikan dengan ukuran kertas, misalnya ukuran F4. Kemudian klik OK. B. Jenis dan ukuran huruf untuk surat. Untuk surat resmi, biasanya jenis huruf yang digunakan adalah huruf resmi seperti Times New Roman, Arial, Country Gothic, dan jenis-jenis huruf formal lainnya. Namun pada umumnya huruf Times New Roman yang paling sering digunakan. Sedangkan untuk ukuran huruf biasanya disesuaikan dengan format surat masing-masing instansi. Yang pertama, klik menu Home. Kedua, pilih jenis huruf Times New Roman. Ketiga, tentukan ukuran huruf 12. Membuat kop surat di Microsoft Word. Langkah-langkahnya, yang pertama, tulis nama dan alamat lengkap instansi, misalnya seperti yang di samping, teks yang di samping. Blok teks, kemudian pilih Align Center, blok pada teks baris ke-1 dan baris kedua, dan rubah ukuran huruf dengan ukuran 16 dan tebalkan. Kemudian blok kembali seluruh teks dan geser left indent ke arah kanan untuk memberi ruang di sebelah kiri yang nantinya akan dimasukkan logo instansi. Letakkan kursor di sebelah kiri pada ruang yang kosong. Klik insert, klik image, pilih logo, klik insert kembali. Agar logo bisa digeser dengan mudah, klik text, wrapping, atau gambar kucing. Pilih in front of text. Sekarang logo sudah ada tepat di sebelah kiri teks. Berikutnya kita kembalikan
border di bawah teks dengan cara letakkan kursor di bawah teks sebelah kiri. Nantinya akan muncul kotak dialog seperti gambar di samping. Kemudian pilih style garis yang lazim digunakan untuk membuat garis tepi kop surat. Kemudian hilangkan garis tepi kiri, tepi kanan, dan bawah. Atau lihat yang diberi tanda silang dengan cara mengklik garis tersebut kemudian klik OK. Dan di samping ini contoh dari surat manual yang sebelum dimasukkan ke amplop dan sebelum dikirimkan melalui via JNE, JNT maupun pos. Namun surat ini sudah jarang digunakan karena orang-orang sudah beralih ke surat elektronik atau mail. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mail. Pengertian email atau elektronik, mail atau surat elektronik adalah salah satu jenis layanan internet yang dapat digunakan untuk berkirim surat secara elektronik. Surat akan dikirim sesuai dengan alamat yang diberikan kepadanya. Manfaat email. Yang pertama, media komunikasi. Yang kedua, media pengiriman. Yang ketiga, efektif, efisien, dan murah. Yang keempat, media informasi. Yang kelima, membuat blog dan website. Yang keenam, sosial media. Berikut kelebihan dan kekurangan dari email. Kelebihan email, yang pertama, pengoperasian mudah dengan bentuk dan ukurannya yang bervariasi. Yang kedua, pengiriman sangat cepat. Yang ketiga, biaya murah. Yang keempat, dapat mengirim ke beberapa alamat lain sekaligus. Yang kelima, surat yang masuk mudah dibaca, disimpan, dan dicetak. Yang keenam, privasi terjamin yang dilindungi oleh password. Kekurangan dari email. Yang pertama, kesalahan penulisan alamat tujuan, maka email tidak sampai tujuan. Kedua, email yang dikirim sering gagal apabila lalu lintas internet padat, koneksi lambat, kotak surat tujuan penuh, maka email yang datang akan terhapus. Yang ketiga, adanya kemungkinan pemalsuan identitas, rawan penyadapan jika password yang diketahui oleh orang lain. Jenis-jenis email. Email mempunyai beberapa jenis dengan karakteristik yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pop mail atau email berbasis pop. Email berbasis pop atau Post Office Protocol adalah email yang menggunakan server pop, yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju. Web-based mail atau email berbasis web. Web-based mail adalah layanan email yang ditawarkan oleh website-website penyedia jasa layanan seperti Yahoo, yahoo.com, Gmail, gmail.com, Hotmail, hotmail.com, dan lain-lain. Yang ketiga, email forwarding. Email forwarding adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Email jenis ini bermanfaat untuk orang-orang yang suka berganti-ganti alamat email. Berikut cara membuat akun email dengan menggunakan Gmail. Pastikan kita sudah mengunduh aplikasi Gmail di Play Store terlebih dahulu. Setelah itu, ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Untuk cara buat email baru, pilih Create Account atau klik For Myself. Yang kedua, isi nama depan dan nama belakang Anda, lalu klik Next. Yang ketiga, lengkapi tanggal kelahiran dan juga jenis kelamin Anda. Yang keempat, pilih alamat email yang disediakan Gmail atau buat sendiri. Yang kelima, buat password dengan kombinasi angka, huruf, dan simbol. Password sangat disarankan jangan menggunakan tanggal lahir karena mudah ditebak. Yang keenam, tambah nomor telepon, pilih skip atau yes. Atau jika Anda ingin menambahkan nomor telepon.
Yang ketujuh, cek kembali akun email yang sudah dibuat sampai sejauh ini. Yang ke-8, setelah itu klik next, selanjutnya kita akan dibawa ke halaman syarat dan ketentuan atau privacy and terms. Kemudian klik agree. Kalau ingin data semua di-backup ke Google Drive, aktifkan opsi tersebut, pilih accept. Yang ke-10, email sudah berhasil ditambahkan ke aplikasi Gmail. Klik Take Me to Gmail untuk melihat tampilannya. Selesai ini, kita sudah bisa menulis dan mengirimkan pesan email. Cara mengirim file atau surat lewat email. Yang pertama, buka aplikasi Gmail di HP. Yang kedua, klik ikon plus atau tanda tambah di pojok kanan bawah. Yang ketiga, masukkan alamat yang ingin dituju atau alamat penerima pada bagian kepada. Yang keempat, isi baris subjek dengan judul email yang ingin dikirim. 5. Kita bisa melampirkan file atau dokumen, foto, video, dan banyak lainnya dengan mengklik ikon yang mirip seperti gambar peniti dan bagian kanan atas layar. Yang keenam, jika semua dokumen sudah siap, kita bisa mengirim email dengan mengklik ikon pesawat pada kertas di sebelah kanan atas, dan pesan akan terkirim ke alamat email yang dituju. Cara mengetahui pesan email sudah terkirim. Langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama yaitu kita masuk dan buka aplikasi Gmail. Yang kedua, selanjutnya kita akan diberikan tampilan layar, kemudian pilih ikon garis 3 yang berada di pojok kiri atas. Dan yang ketiga, kemudian kita pilih terkirim. Jika di dalam menu tersebut terdapat sebuah pesan yang kita kirim tadi, maka pesan sudah terkirim. Terima kasih. Baik, mungkin segitu dulu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami siap untuk menanggapinya. Dan jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau masukan, kami siap menerimanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.